Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, lanjutan dari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum. Dialah Allah, zat yang menciptakan kamu. Ma fil ardi jami'ah, dan apa-apa yang ada di dalam bumi ini seluruhnya. Jadi Allah lah yang menciptakan kita dan seluruh yang ada di muka bumi. Jadi satu pun tidak ada yang bukan Allah yang menciptakannya. Mutlak Allah yang menciptakannya. Secara kalau kita pikirkan apapun yang diciptakan, kalau ada manusia mengatakan sebagai pencipta atau penemu, maka itu juga hakikatnya adalah Allah. Seperti biasa syariatnya mereka menemukan penemuan listrik, mobil, pesawat, pada hakikatnya Allah sendiri, karena otak mereka Allah yang menciptakan, sehingga mereka bisa karena otak mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dicerdaskan. Kita semua juga sama, bisa apapun kita, sebenarnya kita enggak bisa menciptakan apapun. Allah lah yang menciptakan. Ini ayatnya, huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Summastawa ila samai, kemudian Allah meninggikan langit, fasahuwahunna sab'a samawati, dan Allah summastawa ila samai, kemudian Allah menciptakan langit, fasahuwahunna sab'a samawati, lalu Allah menjadikan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, juga Maha mengetahui. Wa idz qala rabbuka, dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat, lil malaikati, para malaikat, ini ja'ilun, sesungguhnya kami akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifatan, khalifah. Artinya khalifah adalah bisa wakil, itu khalifah. Juga bisa pemimpin, khalifah. Artinya apa? Kalau Allah menciptakan di muka bumi ini khalifah, berarti menciptakan wakil atau menciptakan pemimpin. Siapa? Yaitu manusia atau kita-kita. Qalu, maka malaikat menjawab, ataj'alu fiya, akankah panjenengan ya Allah akan menjadikan di muka bumi ini man yufsidu fiya, manusia yang suka merusak, wa yusfikud dima'ah, dan orang-orang yang suka bertengkar, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan sesungguhnya kami ya Allah nusabbihu, orang yang suka bertasbih, bihamdika, orang yang suka memuji, wa nuqaddisulak, dan orang yang mensucikan panjenengan. Qala, maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini dialog di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai pemimpin. Berita ini adalah sebuah kabar, sebuah kisah, sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Allah. Maka kembali saya ingatkan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya Al-Quran itu berisi surat-surat dari Allah. Kenapa Allah menyurati kita? Karena Allah menyayangi kita. Maka bacalah surat-surat Allah dengan juga atas dasar kita mencintai, sayang kepada Allah. Gambarannya seperti biasanya kita katakan, kalau kita disurati oleh kekasih kita, pasti kita ingin membacanya. Bahkan kalau kita mencintai mereka, kekasih kita, maka kita akan gemetar saat membacanya, ingin mendengar, merasakan apa yang dikatakan oleh kasih kita, dan pasti kita akan mematuhi apa-apa
yang dikatakan oleh kekasih kita. Inilah gambaran surat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pengetahuan, Al-Qur'an ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia sebagai rasa kasih sayang dan cintanya. Maka demikianlah kita ini ingin menyampaikan atau membaca bersama-sama secara bersama-sama supaya kita ini bisa mengetahui isi surat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah gambarannya hidup ini seperti ini. Jadi kita ini seperti mendengar dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Allah akan menjadikan kita ini kabar bahwa kita itu dijadikan oleh Allah ini sebagai wakil. Allah bisa sebagai pemimpin di muka bumi juga bisa. Malaikat mengatakan, kenapa membuat manusia? Maka manusia itu suka bertengkar, suka merusak. Dan para malaikat mengatakan, kami ini nusabbihu, suka bertasbih. Artinya bertasbih itu apa? Membaca subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini bertasbih. Subhanallah itu bertasbih. Kagum kami kepadamu ya Allah. Ini malaikat. Bihamdika, setelah kagum memuji Allah. Alhamdulillah, segala ini milikmu ya Allah. Engkau yang menciptakan, engkau yang memiliki. Wa nuqaddisulak, kemudian mensucikan Allah. Tidak ada mensucikan Allah itu bagaimana? Yaitu tidak ada yang memiliki, semuanya hanya milikmu, murni suci. Tidak ada yang menciptakan, semuanya yang menciptakan itu hanya engkau ya Allah, itu suci. Nah, perbuatan malaikat itu seperti itu. Subhanallah, selalu kagumnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kagum kepada selain Allah. Kagumnya hanya kepada Allah. Melihat apapun subhanallah. Melihat orang pintar subhanallah. Melihat orang kaya subhanallah. Melihat orang pangkat subhanallah. Melihat kemewahan subhanallah. Itu perbuatan malaikat. Terus para malaikat juga memuji kepada Allah. Oh, itu milikmu ya Allah. Kepandaian itu milikmu ya Allah. Kepintaran itu milikmu ya Allah. Kekayaan itu milikmu ya Allah. Pangkat itu milikmu ya Allah. Apapun yang ada ini milikmu ya Allah. Itu bihamdika. Wa nuqaddisulak, mensucikan. Tidak ada yang memiliki selain dirimu ya Allah, selain engkau ya Allah. Tidak ada yang pintar selain engkau ya Allah. Tidak, manusia tidak bisa pintar sendiri, tidak bisa kaya sendiri, tidak bisa pangkat sendiri. Dia dipangkatkan olehmu, dikayakan oleh engkau. Itu namanya mensucikan. Lah, malaikat itu seperti itu. Maka manusia kalau bisa seperti malaikat, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Kalau tidak bisa, maka dia lebih rendah daripada binatang. Nah, ini penjelasannya bahwa malaikat seperti itu. Nah, manusia pekerjaannya adalah mayyufsidu fiha wa yusfikud dima'ah, merusak dan bertengkar. Itu pekerjaannya manusia, unsurnya manusia. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah menciptakan manusia, unsurnya adalah merusak dan bertengkar. Maka Allah juga mengetahui menurunkan manusia yang lain sebagai utusan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah rahmatalil alamin dan buistu liutami makarimal akhlak. Jadi Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad untuk memberi rahmat pada seluruh alam. Ini adalah jawaban atau sebagai pelajaran
atau sebagai gambaran bahwa saat manusia punya unsur merusak, saat manusia punya unsur bertengkar, maka Allah memberikan bawaan atau utusan yang di situ wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin, yaitu memberi kasih sayang, mengutus pelajaran kasih sayang kepada seluruh alam, juga mengutus untuk memberikan pelajaran akhlak pada setiap manusia. Artinya apa? Untuk membarengi, untuk menangkal agar manusia tidak merusak, karena merusak itu dibarengi dengan dua hal tadi, kasih sayang dan penyempurnaan akhlak. Itu jadi agar manusia itu tidak merusak dan juga tidak bertengkar, saling membenci, saling menghujat, maka diberilah utusan bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Uswatun hasanah, contoh-contoh yang bagus agar manusia itu memiliki rasa kasih sayang dan agar memiliki kebaikan-kebaikan amal, amilus sholihah, dengan dalil wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin dan innama bu'istu liutamima karimal akhlak. Sesungguhnya kan Nabi itu diutus dalam dua hal, yaitu untuk membentuk manusia agar punya perilaku kasih sayang kepada sesama manusia, juga agar punya akhlak yang baik, tidak menghujat dan tidak mencela, juga tidak merusak dan membuat kebaikan. Ini adalah gambaran daripada peristiwa sebelumnya bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, dan pada diri manusia ada unsur seperti itu, maka diutuslah Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlaknya atau mendandani, memperbaiki agar tidak menjadi mayyubsitu fiha wa yusfiku dima'ah, agar tidak menjadi manusia yang merusak dan berbuat saling mencela dan bertengkar. Maka diutuslah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW membawa risalah agama untuk memperbaiki perilaku kita bersama dengan ajaran kasih sayang dan ajaran perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah dari kisah gambaran ayat ini. Kita teruskan ayatnya. Wa 'allama Adamal asma'ah, wa 'allama Adama asma'ah, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda kullaha semuanya. Summa aradhum, kemudian Allah menghadapkan kepada alal malaikati, kepada para malaikat. Waqala, maka Allah mengatakan, hai para malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, katakanlah kepadaku nama-nama benda jika kamu mengetahui. Qalu, maka para malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada sedikit pun yang kami ketahui, illa ma alam tanah, kecuali sesuatu apa-apa yang sudah panjenengan ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah peristiwa berikutnya. Jadi ketika setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, kemudian dihadapkan kepada para malaikat. Maka
Allah mengatakan pada malaikat, "Hei malaikat, katakanlah nama-nama benda yang kamu ketahui." Malaikat menjawab, "Kami tidak mengetahui ya Allah, hanya Engkau yang Maha mengetahui." Maka qala, Allah mengatakan, qala, Allah berfirman, "Ya Adam, hai Adam, ambihum bi asma'im." Katakanlah kepada mereka para malaikat nama-nama benda itu. Falamma, kemudian Adam amba'ahum menyampaikan amba'ahum bi asma'ihim, menyampaikan nama-nama benda itu kepada para malaikat. Qala, maka Allah berfirman, "Alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepadamu hai para malaikat, ini sesungguhnya saya a'lamu ghaibas samawati wal ard, Maha mengetahui apa-apa yang gaib di langit dan apa-apa yang gaib di bumi. Wa'lamu, dan ketahuilah, dan kami mengetahui, ma tubtuna, dan apa-apa yang jelas, wa ma kuntum taktumun, dan juga apa-apa yang tersembunyi." Ya, ini juga gambaran mengatakannya kepada para malaikat, tentunya juga kepada kita bersama, bahwa Allah itu mengetahui apa-apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui juga apa-apa yang dijelaskan atau yang tersembunyi. Ini ayatnya seperti itu sebagai keyakinan. Mungkin untuk penjelasannya belum ada, jadi insya Allah di lain ayat mungkin kita jelaskan. Selanjutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan ketika dikatakan kepada para malaikat, isjudu, sujudlah kamu sekalian, li Adama, kepada Adam. Fasajadu, maka pada sujud semua para malaikat, ila iblis, kecuali iblis. Karena iblis itu aba wastakbaro, iblis itu angkuh dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk dari golongan orang-orang yang menentang. Pengertiannya adalah, dari cerita ini Allah memerintahkan sujud kepada para malaikat. Allah memerintahkan sujud para malaikat kepada Adam, disuruh sujud, maka semuanya sujud. Dan siapapun yang tidak sujud maka ila iblis, maka kecuali iblis. Maka semua malaikat sujud, yang tidak sujud itu adalah iblis. Gambaran itu adalah gambaran perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang ikut perintah Allah, Allah memerintahkan sujud kepada Adam, semuanya ikut perintah Allah. Dan yang tidak ikut maka namanya iblis. Kenapa tidak ikut? Karena iblis itu tandanya dibarengi dengan angkuh dan sombong. Iblis itu kenapa? Wa kana minal kafirin, karena disebut iblis itu menentang. Menentang apa? Menentang kebenaran. Maka saat kita hidup ini, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan dan dilarang melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau siapapun yang oleh Allah diperintah kebaikan kok tidak mau, maka dia disebut iblis. Kita kalau tidak mau melakukan kebaikan, menentanglah kebaikan, maka disebut iblis. Kenapa? Karena orang yang disebut angkuh, orang yang disebut sombong, itu adalah orang yang tidak mau melakukan kebaikan. Kenapa? Karena wa kana minal kafirin, maka karena mereka itu menentang kebenaran, menentang kebaikan. Maka siapapun dari kita yang menentang kebenaran, tidak mau melakukan kebenaran, karena kebenaran itu perintah dari Allah, maka dia digambarkan tidak mau tunduk dengan perintah Allah, maka digambarkan karena angkuh, karena sombong, karena menentang, maka
digambarkan itu adalah sifat iblis. Digambarkan dalam peristiwa itu bahwa semuanya tunduk, yang tidak mau tunduk adalah iblis. Artinya apa? Kalau kita itu menderajatkan diri kita, menginginkan derajat kita adalah seperti malaikat yang mulia dari cahaya, maka kita ikutilah apa yang diperintah Allah, yaitu kebenaran. Maka kalau kita tidak mau mengikuti perintah itu, maka gambarannya adalah seperti iblis yang tidak mau tunduk pada perintah Allah karena angkuh dan sombong. Nah, ini gambaran daripada kisah dari ayat ini. Untuk sementara ayat pertemuan saat ini kita cukupkan seperti itu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon kepada sahabat-sahabat semuanya ya untuk mengikuti bab-bab yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena apa? Sebelum saya akhiri kata-kata atau cerita ini, kita niati membaca surat-surat Allah agar kita mengerti apa-apa yang diperintahkan Allah, agar kita mengerti mutiara-mutiara di dalamnya, petunjuk yang di dalamnya, agar kita beruntung nantinya. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui apapun, maka bila ada kebaikan-kebaikan apapun kita tidak bisa ambil. Bila kita mau ikuti, mudah-mudahan kita bisa mengikuti terus pembacaan surat-surat Al-Quran ini. Di samping kita menggambarkan diri sebagai respect atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita juga akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah, dari